Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membuat video presentasi kami yang beranggotakan saya Selvi Aprilia Putri, NPM 24752132, dan rekan saya Liana Anggraini, NPM 24752119 dari kelas 1D. Saya Artika Priliana, NPM 24752040 dari kelas 1B. Saya Salsabila, NPM 24752131 dari kelas 1D. Materi kali ini kami akan menyampaikan tentang faktor produksi yang akan disampaikan oleh Kenapa nanti dikat? yang akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Ada 4 jenis utama faktor produksi. Yang pertama, sumber daya alam, atau segala sesuatu yang disediakan oleh alam seperti tanah, air, mineral, dan bahan bakar. Yang kedua, ada tenaga kerja, yaitu usaha fisik dan mental yang dilakukan oleh manusia dalam proses produksi. Yang ketiga, ada modal, barang atau aset buatan manusia yang digunakan untuk menghasilkan barang lain seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur. Jadi, fungsi produksi itu adalah menggambarkan hubungan antara input seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya lainnya dengan output yang dihasilkan oleh perusahaan dalam proses produksi. Secara sederhana, fungsi produksi itu menunjukkan seberapa banyak barang atau jasa yang dapat diproduksi dengan jumlah input tertentu, di mana Q sama dengan output jumlah barang atau jasa yang diproduksi, L sama dengan tenaga kerja, K sama dengan modal, F sama dengan fungsi yang menunjukkan bagaimana input diubah menjadi output. Produk marginal tenaga kerja adalah tambahan output yang dihasilkan dari penambahan 1 unit tenaga kerja, sementara input lain seperti modal tetap konstan. MPL menunjukkan seberapa banyak produksi akan meningkat jika perusahaan menambah 1 pekerja tambahan. Secara matematis, MPL dinyatakan sebagai turunan dari fungsi produk terhadap tenaga kerja. Kurva permintaan tenaga kerja dapat bergeser ke kanan, meningkat, atau ke kiri, menurun karena berbagai faktor. Yang pertama, perubahan permintaan terhadap barang dan jasa. Jika permintaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan meningkat, perusahaan membutuhkan lebih tenaga kerja. Nah, selain kurva permintaan, kurva penawaran juga akan bergeser. Penawaran tenaga kerja bergeser ketika ada perubahan dalam jumlah tenaga kerja yang tersedia pada setiap tingkat upah. Perubahan ini menyebabkan kurva penawaran tenaga kerja bergeser ke kanan atau peningkatan penawaran, atau ke kiri penurunan penawaran. 1. Perubahan permintaan terhadap barang dan jasa. Jika permintaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan meningkat, perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk menghasilkan produksi, sehingga kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke kanan. Sebaliknya, penurunan permintaan barang dan jasa dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja, sehingga kurva bergeser ke kiri. Teknologi baru dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga perusahaan mungkin membutuhkan lebih sedikit pekerja untuk menghasilkan jumlah output yang sama. Dalam kasus ini, kurva permintaan tenaga kerja dapat bergeser ke kiri. Namun, teknologi juga dapat memperoleh pekerjaan baru atau meningkatkan produktivitas secara signifikan yang bisa menyebabkan kurva bergeser ke kanan. 3. Perubahan harga input lainnya. Jika harga input lainnya seperti modal, contohnya mesin, teknologi, bahan baku menurun, perusahaan mungkin lebih cenderung menginvestasikan dana untuk membeli modal daripada mempekerjakan tenaga kerja, yang dapat menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke kiri. Sebaliknya, jika harga input modal naik, perusahaan mungkin memilih untuk mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja sebagai alternatif, sehingga kurva bergeser ke kanan. Perkembangan dalam pasar tenaga kerja.
Keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh para pekerja sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan pada tingkat upah tertentu. Pada titik keseimbangan ini, tidak ada kekurangan atau kelebihan tenaga kerja, sehingga pasar berada dalam keadaan stabil. Selanjutnya, faktor produksi utama dan modal. Ada 2 dari 4 faktor produksi utama bersama dengan tenaga kerja dan kewirausahaan yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Berikut adalah penjelasan mengenai tanah dan modal. Yang pertama, tanah. Tanah dalam konteks ekonomi mencakup semua sumber daya alam yang tersedia di permukaan dan di bawah tanah seperti lahan, air, hutan, mineral, dan energi yang dapat dimanfaatkan untuk produksi. Kedua, modal. Modal dalam konteks ekonomi adalah barang atau aset yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk membantu proses produksi barang atau jasa lainnya. Modal tidak merujuk pada uang dalam arti literal, melainkan alat dan infrastruktur yang digunakan dalam proses produksi. Jenis modal diantaranya yang pertama, modal fisik. Ini mencakup mesin, peralatan, bangunan, teknologi, dan infrastruktur yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, modal manusia. Keterampilan, pengetahuan, dan pelatihan yang dimiliki oleh pekerja yang meningkatkan produktivitas mereka. Dan yang ketiga, modal keuangan. Uang atau aset liquid lainnya yang digunakan untuk membeli modal fisik atau membiayai proyek investasi. Dengan demikian, tanah dan modal adalah komponen penting dalam sistem produksi yang memungkinkan terjadinya efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi dalam berbagai sektor ekonomi. Keseimbangan dalam pasar tanah dan modal itu terjadi ketika jumlah tanah dan modal yang diminta oleh pelaku ekonomi, perusahaan atau individu sama dengan jumlah yang ditawarkan pada tingkat harga atau tingkat pengembalian tertentu. Seperti di pasar tenaga kerja, keseimbangan tercapai ketika tidak ada kelebihan atau kekurangan sumber daya, sehingga pasar berada dalam kondisi stabil. Hubungan di antara faktor-faktor produksi adalah kompleks dan saling terikat. Tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan bekerja sama dalam proses produksi untuk menciptakan barang dan jasa. Pemahaman tentang hubungan ini penting untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan memanfaatkan ketiga faktor produksi secara efektif, perekonomian dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat.